طلع البدر من ثنيات وجب الشكر على wali Sulaiman Nabi wuduha syahrun warwabuha syahrun. Jadi Nabi Sulaiman itu kalau mau kemana-mana, ini ceritanya dalam Al-Quran, kalau orang lain menempuh jalan tadi butuh waktu 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup di waktu pagi. Orang lain butuh waktu 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup di waktu sore. Artinya enak banget kalau mau jalan-jalan gitu Pak. Apalagi kalau balik ke Cirebon itu nggak bisa macet ya. Saya nyesal juga baru datang sekarang jadi nggak beda ke Cirebon. Ya Pak, nanti kalau berangkat lagi Bapak lupa nama saya, ingat aja kayak Karin aja tuh Pak Haji badannya gede gitu ya. Ya gitu ya Pak aja ya. Gampang ya itu udah. Iya, jadi karena orang itu Pak kendaraan cepat punya, Nabi Sulaiman raja, duit banyak. Kira-kira deh jamaah sekalian, badan sehat, mobil cakep, duit banyak, enakan di rumah, enakan jalan-jalan. Itu yang ngomong tuh pengen tapi nggak berani kan. Kira-kira enakan di rumah, enakan jalan-jalan. Jalan-jalan. Nabi Sulaiman juga begitu jalan-jalan. Ya kalau jalan ngajak teman lah ya. Suatu ketika Nabi Sulaiman jalan ke kota Madinah. Sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah. Dia jalan, dia bawa temannya namanya Tubbah Harari dalam tulisan tadi saya baca. Sampai di Madinah, kita Pak jalan-jalan nggak mungkin diam. Walaupun tadi guru kita kayak kali bilang duduk di sawah nggak mungkin selama bercabut di sawah doang, enggak, kemana-mana gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya diajak nggak duduk di sawah tapi duduk di hotel aja Pak. Nggak minta Pak nagih doang. Ini jalan sambil ngobrol. Akhirnya Nabi Sulaiman gini, Tubbah Harari, sahabatku, nanti di tempat ini kota Madinah akan tinggal Nabi akhir zaman. Sampai jalan-jalan muter-muter. Yang Madinah itu artinya sekitar Mesir Nabawi, mau sampai Kuba, Jabal Uhud dan seterusnya. Sekitar Mesir Nabawi diputerin. Tubbah Harari belum merespon, masih menyimak dengan baik. Lalu Nabi Sulaiman melanjutkan, seandainya Allah memberikan kesempatan kepada saya bertemu dengan Nabi akhir zaman, saya siap membantu mengikatkan alas kakinya. Luar biasa nih Pak. Ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Masya Allah. Kalau orang datang ke sini Pak, paling bantal, kata Nabi Cepetnya, paling bantal itu bentuk penghormatan kayak Karim kalungin bunga. Bener nggak? Jadi dia pakai mau ngiketin alas kakinya. Makanya temennya tuh Bahara heran. Nabi juga, raja juga, yang kerajaannya luar biasa teman. Karena ada doa Nabi Ibrahim begini nih, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal Rabbi, ya Allah habli, anugerahkan li kepada saya. Minta apa? Mulkan,
itu jadi mabuk kan dia mulutkan sebuah kerajaan yang bagi yang tidak layak kerajaan tadi li ahadin bagi seseorang di sesudah saya. Jadi kalau ada raja, ada presiden, ada perdana menteri yang hebat, itu nggak mungkin kehebatannya melebihi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ada doanya begitu. Makanya ada guru yang ngajarin kalau selesai tahajud baca ini 70 kali, insya Allah yang punya usahanya berkah. Tadi sampai percetakan, yang percetakan yang segala macam ya. Ini makanan sop udah keluar berarti ya. Berarti kan nih? Saya orangnya agak sensitif kalau gede. Mata singgungan aja kayak Karim. Ini lanjut kan nih? Luar biasa kalau kode ini. Iya. Kalau mohon maaf nih, ngewakil orang cepetnya pakai di hidung. Lanjut ya. Iya, ini lanjut di mulut, mudah-mudahan di hati ngomong lanjut juga, jangan pas nanti gue bilang lanjut, gue beli sebutan gitu lagi. Sampai depan Nabi Sulaiman tadi ya. Doanya itu, makanya sahabat itu barang heran, kok raja yang hebat, nabi juga, kaya juga, kok mau-maunya tuh makain tali sepatunya Nabi akhir zaman. Dia penasaran dong, dia tanya, wahai Tuanku Nabi Sulaiman, sebegitu hebat kan Nabi akhir zaman sampai engkau mau-maunya bahasa kita makain tali sepatunya Nabi akhir zaman. Kata Nabi Sulaiman, Baharani, ketahuilah tidak ada makhluk yang paling mulia walaupun dia seorang Nabi dan Rasul yang melebihi kehebatan kemuliaan Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad. Makanya beliau dibilang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Singkat cerita Pak, namanya orang jalan-jalan kan pas pulang di Cirebon dikasih makan apaan gitu Pak ya, dikasih uang saku kasih nggak Pak? Dikasih uang saku nggak bisa lutin lagi Pak ya, nyesel masih kelihatan lah. Iya, nggak usah lutin uang sakunya, tapi tetap aja mau pulang kepada Allah. Iya kayak gini ya. Iya, seenak-enaknya orang lain, tempat lain, dan di enak tempat kita. Makanya Nabi Sulaiman juga pulang. Begitu mau pulang, ternyata temannya tuh Baharani diajak pulang kagak mau. Kata Nabi Sulaiman ke Baharani, udah sore nih, pulang deh ya kita. Kata balik, ya saya pengen di sini aja. Memang apa? Saya pengen ketemu dengan Nabi akhir zaman. Masya Allah. Baru sekali dengar Nabi Muhammad istimewa, langsung pengen ketemu. Kita udah berapa kali meludah. Meludah kita nggak itu Mbak. Diceritain terus Nabi Muhammad istimewa luar biasa. Tapi begitu punya duit diajak umroh, ogah-ogahan. Ini bukan saya bawa umroh, bukan dibayar. Ternyata iklan ada usaha saya juga mau jadi. Jangan merebut wilayah orang ini. Bisa nggak pulang tidak? Udah lama orang. Bukan iklan di kode. Bukan. Masuk luar biasa ini. Baru sekali udah pengen ketemu. Padahal kan ini saya mau pakai Karim ya. Kemarin waktu lagi menjelang penutupan kuliah subuh di Pondok Labu itu kan kayak Karim bawa kitabnya ada satu mawana ya. Itu kan di bab haji ada kata-kata begini, wa'lam annaka law ji'ta ala ra'sika li ziyaratihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam takun syukran ni'matil hidayati allati awsalahu Allah alaihi. Jadi kalau kita datang dari negeri yang paling jauh dari Madinah, min aqsa biladil Islam, itu datang ke Madinah pakai kepala, kalau ngesot itu pakai pantat. Mohon bahasa kasar ya, atau jalan kaki, apalagi dengan pesawat, jalan ala rosi. Di situ dibilang jalannya ke Madinah pakai kepala kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dapat hidayah. Terima kasih kepada Nabi Muhammad. Itu belum sampai tingkatan syukur yang sebenarnya dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Apalagi naik pesawat, apalagi diajak umrah duitnya kagak mau. Kalau biar lagi.
Mudah-mudahan besok di sini ada donatur yang mengajak jamaah Burdah untuk pergi umrah. Ini bakal gratis, tapi ini kiro ya. Lagunya padahal ya. Saking cintanya ya, cinta gratis ya. Lalu selanjutnya begitu. Emang kenapa kita mau pulang ke Palestina? Saya ingin bertemu dengan Nabi akhir zaman. Oh iya silakan. Kalau saya sebagai raja punya kewajiban, pulang di Sleman, ini tuh Baharari tetap di kota Madinah. Sudah cerita Pak kalau waktu mau masakan juga enak banget ini. Terusin aja kamu kapan itu ya? Ini ceritanya di Madinah. Iya. Kita di Madinah ya, berarti Ustaz Hasan kapannya saya ambil Ustaz Fauzan nih. Akhirnya begini Pak, ini begitu Nabi Sulaiman pulang, ternyata tuh Bahar itu seorang arsitek, dia bangun satu komplek perumahan. Begitu selesai, dia keluar dari kota Madinah, di dalam buku tadi, dia ke hutan, dia ke gua, terus dia cari-cari orang yang hidupnya nomaden zaman dulu, diajak dia. Saudara-saudaraku, kalian silakan pilih rumah yang mana kalian mau dengan satu syarat, ini satu rumah yang bentuknya beda, yang berlantai 2, jangan ada yang mau pilihnya. Orang bertanya dong, Tuhan, emang kenapa? Udah bentuknya beda, kok saya nggak boleh pilih? Ini untuk Tuhan, bukan? Ini rumah saya peruntukkan untuk Nabi akhir zaman. Sallu ala Muhammad. Baru sekali dengar cerita Nabi Muhammad luar biasa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, udah pengen ketemu, udah menyiapkan yang terbaik. Kita mengaku banget cinta kepada Nabi, pengen bersama Nabi, tapi gitu mau mulu dan diminta sumbangan pada ogah. Orangnya nauzu, bukan kita, orang lain ya, kita enggak nih. Iya, kita pusing dulu lagi. Tadi kata pada dari yang punya masih lagi enggak ini. Ada orang begitu Pak, orang Sono, jauh banget. Saking jauhnya nggak kenal aja. Dalam laut. Masya Allah luar biasa Pak. Akhirnya saya kita ditunggu, karena kan jarak waktu Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad kan jauh. Nabi Sulaiman kalau tidak salah, mohon maaf, udah lama sebagai ini, lahirnya 975 sebelum Masehi. Kalau Nabi Muhammad 571 Masehi, artinya sekitar waktu lebih dari 1500 tahun. Umur manusia kan yang nggak terlalu panjang. Makanya waktu ditunggu, lama-lama umurnya udah tua. Coba harus sadar nih, lama nih gue gak ketemu nih. Belum juga datang ditunggu nih. Dia tulis surat wasiat kan. Dia tulis surat wasiat, dia bilang, wahai anak dan keturunanku, siapapun di antara kalian yang bertemu dengan Nabi akhir zaman, sampaikan salam hormat dan cintaku kepadanya. Dan sebagai rasa hormat dan cintaku kepadanya, aku persiapkan sebuah tempat yang terbaik untuk dirinya. Ditulis cerita. Singkat cerita Pak, hijrahlah Nabi besar Muhammad SAW. Ditunggu-tunggu kan oleh sahabat-sahabat Ansor yang biasa pada saat itu perjalanan 10 hari Mekah Madinah. Hari ke-10 Nabi Muhammad gak datang. Hari ke-11 gak datang. Hari ke-12 belum sampai. Kenapa? Karena kan itu taktik perjalanan hijrah Nabi, siasatnya Nabi tidak langsung ke kota Madinah, takut diketahui oleh orang kafir Quraisy. Beliau bersembunyi dulu di Gua Thur selama 3 hari. Ini mungkin jamaah yang pernah umroh, pernah haji dari ke Gua Thur, di situ 3 hari beliau bersembunyi, menyelamatkan diri. Hari ke-13 baru sampai. Begitu sampai di kota Madinah, disambut dengan gegap gempita dengan sebuah qasidah yang sekarang ini sampai kepada kita, qasidah tersebut. Tola'al badru min thaniyatil wajah syurku ala
Masya Allah, bayangin Nabi dengan senyum indahnya. Masya Allah, kan Nabi katanya khulita mubarra'un an kulli aibin ka'annaka qad khulita kama tasha. Nggak ada celah, seakan-akan Nabi diciptain oleh Allah itu sesuai dengan permintaan Nabi. Nabi request sendiri, nggak ada kurangnya, mubarra', bebas daripada aib. Datang dengan senyum indah. Makanya kalau kebetulan saya mendamping umroh, saya bilang pada jamaah, baca qasidah ini. Kalau dulu Nabi datang disambut oleh sahabat Ansar dan sebagian muhajirin, Nabi menampakkan senyum indahnya. Sekarang bayangkan bahwa Rasul itu di bawah beliau sedang melambaikan tangan membangun kita. Sampai kita bertolak al-badru alaina. Masya Allah, luar biasa. Karena ada Nabi, kota Madinah auratnya jadi berbeda. Kalau saya heran sendiri, itu puluhan ribu, kalau nggak dikatakan ratusan ribu jamaah keluar dari masjid, selesai sholat lima waktu, dalam waktu bersamaan, itu nggak gaduh, nggak berisik, walaupun sudah banyak banget. Coba nanti nih, keluar selesai mudah, orang kan ada 200-an nih, kurang lebih ya. Entah dia sebenarnya berisik banget ini. Wah, gerasak. Tapi di Madinah nggak ada. Kenapa? Karena istimewanya Nabi besar Muhammad SAW. Saya cerita Nabi sampai, begitu Nabi sampai, semua pengen Nabi itu istirahat di kediaman mereka. Jadi guru kita tuh menceritakan, Nabi itu kan akhlaknya luar biasa, Masya Allah. Nabi tidak pernah dan tidak akan pernah mengecewakan orang lain. Bijaknya, kita lihat waktu meletakkan Hajar Aswad, ketika orang berebut, Nabi bijaksana. Sebagai pemimpin, yang calon pemimpin bijaksana. Ketika jadi pemimpin lebih bijaksana. Kalau di sini bijaksana nih. Oh, kalau era lain nggak tahu ya. Jangan-jangan bijak sini lah yang terbijaksana. Nabi enggak. Begitu juga begitu sampai ke kota Madinah. Ketika sahabat-sahabat Ansor berkeinginan Nabi tinggal di kediaman mereka, Nabi mengambil satu keputusan yang tidak mengecewakan orang lain. Apa kata Nabi? Saya tidak bisa memilih satu di antara kalian. Saya khawatir kalau satu yang saya pilih akan mengecewakan yang lainnya. Maka saya ambil keputusan, tali pengikat unta saya akan saya lepaskan. Di mana unta saya berdiam, di situ saya akan tinggal untuk sementara. Lepas pada unta. Jalan tuh unta. Ontak kan jalan pelan tuh, baik, berhenti. Wih, tuan rumah lagi lama. Alhamdulillah, rumah saya. Ya ontaknya jalan lagi. Diprank dia mau ontak ternyata. Bukan orang tua, konten sama prank tuh. Jalan lagi, dari dulu ya. Udah ada prank dari dulu. Akhirnya jalan lagi. Sampai akhirnya unta tersebut benar-benar berhenti di kediaman seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bisa. Wah, korban jalan. Tapi